Setiap manusia pasti mengalami perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidupnya. Begitupun dengan bidang perikanan. Bidang perikanan tak luput dari perubahan-perubahan yang terjadi dengan mengikuti perkembangan zaman atau biasa disebut dengan modernisasi. Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara yang telah kelompok kami lakukan, secara garis besar, nelayan di Makassar itu terbagi menjadi dua kelompok. Dua kelompok tersebut ialah nelayan tradisional dan nelayan semi-modern. Perbedaan dari kedua kelompok nelayan ini dapat dilihat dari beberapa hal. Yang pertama ialah berdasarkan jenis kapal yang digunakan. Pada umumnya, nelayan tradisional menggunakan perahu jukung, di mana perahu tersebut memiliki ukuran yang lebih kecil dibandingkan kapal semi-modern. Ukuran perahu jukung biasanya itu di bawah 7 GT. Perahu tersebut dilengkapi dengan motor tempel untuk memperluas daerah jangkauannya. Kapal-kapal seperti ini pakai jauh-jauh, mesin dengan seadanya ya. Sedangkan kapal semi-modern ukurannya lebih besar dibandingkan dengan perahu tradisional. Ukuran kapal ini mencapai 12 hingga 15 GT. Di samping itu, kapal ini juga sudah dilengkapi dengan mesin yang lebih bagus, sehingga lokasi penangkapannya memungkinkan pada lokasi yang jauh. Ini kan sudah renovasi, sudah ini kalau tidak salah sudah GT12, dulunya itu GT5, GT6. Selanjutnya, perbedaan berdasarkan peralatan dan teknik penangkapannya. Alat yang digunakan oleh nelayan tradisional sangatlah sederhana, hanya terdiri dari panahan dan juga senter kecil. Namun beberapa nelayan juga memiliki kacamata renang yang kualitasnya rendah. Dari penangkapannya mereka itu seperti juga bawa senjata dari yang buat tradisional sendiri dari kayu dengan besi. Terus dia bawa menyelam pakai senter di bawah laut kalau malam, kalau pagi tidak pakai apa-apa, cuma tembak saja. Tapi apa yang bisa buat bertahan di bawah itu? Mereka cuma mengandalkan napas. Berarti tidak terlalu dalam ya? Kedalaman sampai 7 meter. 7 meter ya? Kami katakan ini patek sai. Jadi begitu ditarik ini ke sini, bukan ini keluar. Kena sasaran. Ini ada talinya Pak. Panjang talinya sekitar 5 meter. Jadi sasaran kena. Jadi ikannya rusak badannya begitu ya? Rusak. Misalkan kena badan atau kepala terkadang tidak ada punya kepala. Jadi masuk ikannya ini ada sayapnya di sini. Ada kayak pengancingnya sampai sudah padat tuh. Seperti itu dia cara kerjanya. Dan mereka pegang senter gini baru ditembak. Senter ini lampu sorot Pak ya. Cerita. Lampu sorot itu pasti kita butuh genset. Genset bahan bakar lagi. Harus on terus. Jadi kami butuh dua penggerak untuk dibeli bensin. Pertama mesin ketinting, kedua genset. Jadi butuh modal yang lebih ekstra. Nah sekarang lebih simpel lagi ini senter. Cuma modal 10.000 pakai 2 hari. Selanjutnya mengenai peralatan dan teknik penangkapan kapal semi-modern. Meskipun tidak selengkap kapal modern, kapal semi-modern sudah dilengkapi dengan beberapa peralatan penangkapan yang memadai, seperti panahan, senter besar, GPS, radar, kompresor, sepatu katak, dan baju selam. PS untuk menentukan posisi. Iya. Ada satelit juga. Jadi biar di posisi manapun tetap terdeteksi. Selagi masih ada sinyal Pak. Ini kedalamannya ini sampai 20 meter Pak. Sampai di 25 meter kedalaman yang kita jangkau. Jadi menyelam, turun menyelam. Menyelam berdiri. Jadi kompresor itu Baru ini bukan menyelam malam Pak. Iya. Bukan pagi Pak. Malam. Malam ya. Iya. Jadi bagaimana penerangannya? Pakai senter Pak. Senter. Ada senternya Pak. Oh, ada senter. Ada senter air, satu orang Pak senter. Iya. Ada juga panahnya nih satu orang. Atau ada yang biasa di kepala itu. Tidak tahu Pak, pecah. Pecah. Ada memang. Ada mantuk. Berarti tekanan Anda bisa mantuk masuk iya. dalam semakin keras. Begitu Pak, pakai senter Toshiba namanya. Terlepas itu. Iya. Kalau pasangnya begini Pak. Iya.
Tetapi kalau jangan sampai dipasang, ini kan terlepas Iya. gini kalau ini. Oh. Iya. Kayak senjata ini. Jadi diambil ke lagi ini tak? Maksudnya setelah Ini, dikena iya. itu ikan, Dia ambil lagi Pak. Oh. ini kan lepas ceritanya ikut Iya. sama ikan. Itulah jelinya itu Pak orang Penembak. Ya. penembak, Pak. Oh, Karena itu lepas harus pada dianu otaknya. deh. Ah. Oh, ada teknik. Ada tekniknya Pak. Perbandingan selanjutnya antara nelayan tradisional dan semi modern dapat dilihat berdasarkan pendapatannya. Pendapatan nelayan tradisional Kecamatan Mariso, Kota Makassar setiap harinya hanya mendapat beberapa kilogram ikan saja, di mana hasil tangkapan pada hari itu hanya dapat memenuhi kebutuhan pada hari itu juga. Pendapatan nelayan tradisional ini dipengaruhi oleh beberapa hal. Pak, ada juga kendala di saat kita menangkap. Terkadang cuaca bagus, tidak ada gelombang, tidak ada api, tidak ada hujan, tapi airnya keruh. Itu tidak bisa dapat ikan, Iya, tidak bisa melihat. Ya, jadi airnya biar di center biar dia nggak kelihatan. Jadi biar kedalaman sampai 7 meter apa itu keruh di bawah itu. Keruh. Karena adanya juga air dari pembuangan, tak? Oh. Biasa juga air dari reklamasi dari Telok sana Iya, iya. mempengaruhi air-air yang ada di sini. Sungai Jeneberang juga mempengaruhi air-air di sini karena arealnya itu kurang nih Pak, sudah ditimbun toh. Apalagi ini mereka juga lagi menimbun. Iya. Jadi otomatis kalau dihantam ombak itu airnya pasirnya turun. Ikut turun dan mencemari lah sekitar laut. Seperti itu. Selanjutnya mengenai pendapatan nelayan semi modern. Nelayan semi modern melakukan penangkapan setiap minggu, dengan setiap minggunya dapat mencapai 300 kilo. Hasil penjualan tangkapan tersebut kemudian dikurangi dengan uang modal yang digunakan membeli bahan makanan dalam seminggu. Kemudian diperhitungkan pembagian untuk setiap anggota kapal. 300 kilo kadang kali 300 kilo kadang 400 tergantung dari hasil. Ya, bukan. Ya alhamdulillah ini berapa hari Pak? 8 hari. 8 hari ini ada 2 tong 700 Pak. Ya, Banyak deh. Setiap hari itu Badi, setiap hari maksudnya iya. pulang balik atau di laut Di laut Pak, di laut Pak. Di laut Pak. Dari Makassar ini ke pulau dulu Pak. Iya. Singgah di situ kasih turun ampera makanan untuk keluarga. Iya. Baru kita berlayar mencari. Iya, biasa kadang 8 hari. Perbedaan yang terakhir ialah berdasarkan keanggotaannya. Anggota kapal tradisional terdiri dari 1 hingga 2 anggota saja, di mana anggota tersebut adalah keluarganya sendiri. Jadi mereka terkadang ada 2 orang, terkadang 3 orang. Mereka terkadang sendiri. Mana anggotanya itu juga keluarganya aja sendiri. Contoh seperti ini deh, terkadang itu mereka semua mempunyai perahu Ji. Akan tetapi dia mau join. Daripada banyak ongkos kita berdua perahu, mending satu perahu kita berdua. Sama-sama turun mencari. Gitu. Bagi dua. Keluarkan ongkos, dia bagi 2 sih. Sedangkan keanggotaan kapal modern terdiri dari 5-8 orang, bagi yang saling memiliki ikatan darah maupun tidak, dengan sistem kerja tidak terikat. Rata-rata di sini berkeluarga. Oh, dari keluarga tak jenis semua. Oh iya. Kalau ini sepupu. Ini nih, sepupu di sini tidak ada yang lain. Oh iya. Ini sepupu. Dah ambil Ki dari orang luar Ipar deh. juga, iya. Ipar juga. Ini sepupu satu kali nih. Nah ini juga sama keluarga. Saya Kalau juga, ini parnya ini. kalau saya sendiri orang Jeneponto. Kalau ini semua orang Pangkep. Oh bebas. Iya bebas ini. Kalau iya. mamanya anda bagus cocok kita buka. Oh. Begitu sih. Artinya juga ikut juga berdasarkan kayak katakanlah proyekan begitu. Mungkin keluar sama-sama. Iya begitu. Kalau berikutnya tidak mau, Ini jangan ada paksaan Pak, jangan sampai ada keluhan. ya. Contoh ada sakit Ini, Pak. apa ada perselisihan di antara teman. Kan begini juga bisa berselisih dengan teman ini Pak. Iya. Baiklah teman-teman, itulah tadi video dari kelompok kami tentang perubahan teknologi dan modernisasi. Semoga dengan video dari kami dapat bermanfaat
dan dapat menambah ilmu teman-temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.